Bayangkan, kamu mengirim satu kontainer barang senilai 2 miliar rupiah dari Surabaya ke Rotterdam, Belanda. Di tengah laut, kapal terbakar, barang kamu hangus. Pertanyaannya, apakah asuransi kamu mengganti? Jawabannya bukan hanya sekedar ya atau tidak. Jawabannya tergantung satu huruf di polis asuransi kamu. Apakah A, B, atau C? Di video sebelumnya, kita sudah membahas marine cargo secara umum. Kali ini, kita bedah tuntas jantungnya. Institute Cargo Clauses, ICCA, ACCB, dan ICCC. Karena salah memilih satu huruf ini bisa menjadi selisih antara klaim yang dibayar penuh dan kerugian yang harus kamu tanggung sendiri. Marine Cargo Insurance adalah asuransi yang melindungi barang atau muatan selama perjalanan. Bukan kapalnya, itu hull insurance. Bukan pula tanggung jawab pemilik kapal, itu P&I. Kenapa ini penting? Karena tanggung jawab pengangkut itu terbatas. Di bawah aturan internasional seperti atau di Amerika, kalau barang rusak karena kebakaran, pemilik kapal seringkali tidak bertanggung jawab kecuali terbukti lalai. Jadi, kalau kamu tidak punya cargo insurance sendiri, kamu bisa gigit jari. Nah, di pasar internasional, kontrak asuransi kargo hampir selalu memakai satu standar yang sama dari London, yaitu Institute Cargo Clauses. Versinya yang dipakai sekarang adalah revisi tahun 2009 dengan 3 tingkatan, A, B, dan C. Kita mulai dari yang paling luas, ICCA, sering disebut All Risk. ICCA atau All Risk adalah jaminan yang paling luas. Logikanya terbalik dari yang lain. Dia tidak menyebut satu persatu risiko yang dijamin. Dia bilang, semua kerugian fisik dijamin, kecuali yang secara tegas dikecualikan. Yang khas dan hanya ada di A, yaitu jaminan pencurian, barang tidak sampai, kerusakan disengaja, dan kerusakan akibat penanganan yang kasar. Karena jaminannya paling lebar, preminya tentu paling mahal. Ini cocok untuk barang mahal, rapuh, atau sensitif, seperti barang elektronik, mesin, farmasi, dan barang-barang mewah. Selanjutnya, ICCB. ICCB adalah jalan tengah. Ini name perils. Artinya, hanya risiko yang disebutkan yang dijamin. Kalau penyebab kerugian tidak terdaftar, maka tidak dibayar. Apa yang ditambahkan B dibanding C? Terutama gempa bumi, letusan gunung berapi, dan petir. Lalu, masuknya air laut, air danau, atau air sungai ke dalam kapal, palka, kontainer, atau tempat penyimpanan. Kemudian, barang yang tersapu ombak ke laut, istilahnya washing overboard, dan kerugian total satu peti atau paket saat jatuh ke laut ketika loading atau unloading. Preminya menengah. ICCB cocok untuk barang curah atau semi jadi yang cukup tahan banting di rute yang relatif stabil. Misalnya, bahan baku, hasil pertanian dalam karung, dan produk setengah jadi. Yang terakhir adalah ICCC, yaitu jaminan yang paling sempit. Dia hanya menjamin bencana besar pada alat angkut, kebakaran atau ledakan, kapal kandas, karam, terbalik, atau tabrakan, dan barang yang memang sengaja dibuang untuk menyelamatkan pelayaran. Yang tidak dijamin di C itu gempa, petir, air laut yang masuk merendam barang, tersapu ombak, dan pencurian. Jadi, kalau kontainer kamu kemasukan air laut dan barang basah semua, di ICCC itu tidak diganti, kecuali jika kapal benar-benar karam atau tabrakan. Premi ICCC itu paling murah. Ini cocok untuk barang murah, curah, tahan banting, di rute-rute yang aman.